jadi jangan seakan-akan hari ini ya kan oknum preman itu adanya cuma di ormas. Iya, iya. Maaf, jadi seakan-akan hari ini masyarakat berantas ormas, bukan, berantas oknumnya. Iya. Ya kan oknumnya. Kalau hari ini saya bicara di kantor provinsi, pemerintahan provinsi Jawa Barat, memang nggak ada premannya, ya kan? Pembakaran 3 mobil polisi di Depok adalah fakta bahwa menghadapi aksi-aksi tersebut bukan persoalan yang mudah. Jangankan sama rakyat kecil, sama aparat pun berani melakukan perlawanan secara terbuka. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih pada jajaran Polres Depok yang telah melakukan tindakan-tindakan nyata dan terukur yang didasarkan pada kepentingan penegakan hukum. Saya sekali lagi katakan, pada kepentingan penegakan hukum. Oke guys, sebuah mobil polisi dibakar oleh oknum ormas di Depok setelah aparat berusaha menangkap ketua ormas tersebut. Insiden ini menarik perhatian Kang Deddy Mulyadi yang dikenal konsisten memberantas premanisme di Jawa Barat. Ia menegaskan atau mengapresiasi tindakan tegas kepolisian yang berhasil menangkap para pelaku, termasuk pimpinan ormas tersebut, pemirsa. Langkah Kang Deddy Mulyadi mendapat pujian dari mantan Kabareskrim Polri, Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, yang menilai keberanian seperti itulah yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum di tengah maraknya premanisme berkedok ormas. Oke pemirsa, kita simak saja video selengkapnya. Jangan berlama-lama lagi, kita tonton sampai habis. Kita reaction, bijak dalam berkomentar. Ini dia videonya. Saya sikapi ini pernyataan Gubernur Jawa Barat itu. Kalau kami tanpa adanya satgas pun kami selalu mendukung, ya kan, aparat pemerintah TNI Polri memberantas premanisme, memberantas kejahatan, Tindakan kriminal. karena itu wajib hukumnya tanpa harus dibentuk satgas. Iya. Ya kan, kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu. Ya. Karena kami di GRIP juga akan membentuk satgas sama. Kami akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya. Jadi birokrat ini nggak semuanya benar. Iya, iya. Ya kan, bupati gubernur nggak semuanya benar. Iya. Ya kan, jadi jangan seakan-akan hari ini ya kan oknum preman itu adanya cuma di ormas. Iya, iya. Maaf, jadi seakan-akan hari ini masyarakat berantas ormas, bukan, berantas oknumnya. Iya. Ya kan, oknumnya. Kalau hari ini saya bicara di kantor provinsi, pemerintahan provinsi Jawa Barat, memang nggak ada premannya, ya kan. Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi, tapi lebih sadis. Iya. Ya kan, yang mereka makan itu uang rakyat. Jadi kalau nantinya, ya kan, gubernur akan membentuk satgas premanisme. Dia akan mencari preman di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya isinya adalah masyarakat itu adalah ormas. Kami juga di GRIP Jaya akan membentuk satgas memberantas mafia hukum, mafia yang ada di birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi kalau nanti memang ada preman di pemerintahan, kami yang akan maju duluan untuk memberantasnya. Iya. Satgas anti korupsi, Pak. Satgas anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena semuanya ada. Iya. Ya kan? Bisa lahir itu kan. Ya, kenapa semuanya oknum kok? Preman atau aksinya disebut aksi premanisme adalah sebuah tindakan yang bersifat kriminal, intimidatif, dan menebar rasa takut di tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya ketika orang takut, orang akan tunduk pada apa yang keinginannya. Dari mulai preman kecil yang pungutan di pasar-pasar, di jalan-jalan, sampai preman-preman besar yang mampu melakukan aksi-aksi secara terorganisir, kemudian juga memiliki ruang wilayah yang sangat luas. Dan tentunya aksi-aksi ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Pembentukan Satgas Anti Premanisme adalah sebuah langkah bagaimana rasa takut masyarakat hilang. Yang ada adalah rasa nyaman dan rasa aman. Sehingga tindakan-tindakan aparat
Diperlukan sikap-sikap lugas dan berani untuk melakukan tindakan-tindakan preventif agar kegiatan yang meluas tidak terjadi. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok adalah fakta bahwa menghadapi aksi-aksi tersebut bukan persoalan yang mudah. Jangankan sama rakyat kecil, sama aparat pun berani melakukan perlawanan secara terbuka. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih pada jajaran Polres Depok yang telah melakukan tindakan-tindakan nyata dan terukur yang didasarkan pada kepentingan penegakan hukum. Saya sekali lagi katakan, pada kepentingan penegakan hukum, sehingga kegiatan-kegiatan aksi yang lebih luas tidak terjadi. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, pada Pak Kapolda yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tegas, sehingga kita semua sebagai warga bangsa merasa nyaman tinggal di wilayah kita masing-masing. Untuk itu, semoga kita bersama bisa bahu-membahu melangkah bersama untuk menjaga tanah yang kita cintai, menjaga lingkungan yang kita harapkan menjadi lingkungan yang ramah dan harmoni dari berbagai tindakan aksi kejahatan, berbagai tindakan kriminal, dan berbagai tindakan aksi premanisme. Mari kita melangkah bersama, hilangkan rasa takut dalam diri kita, karena rasa takut itu justru memberikan ruang bagi kita menjadi orang yang terintimidasi. Salam hormat untuk semuanya. Polisi mengejar pelaku pembakaran dan perusakan 3 kendaraan polisi di Pondok Rangon Harjamukti, Depok. Selain pengejaran pelaku perusakan dan pembakaran, polisi juga fokus pada pemeriksaan TS, ketua ormas yang ditangkap. Sebelumnya mobil polisi dibakar dan dirusak sekelompok orang saat akan menangkap TS. Ketua ormas TS ditangkap polisi dalam kasus tindak pidana perusakan dan kepemilikan senjata api. Sebab TS diduga menyerobot lahan milik perusahaan properti dan mengancam dengan menggunakan senjata airsoft gun. Saya menangkap 5 orang yang terlibat dalam penyerangan dan pembakaran mobil polisi di Jalan Pondok Rangon, Depok. 1 dari 5 tersangka yang diamankan tersebut merupakan perempuan. Selain itu, 4 orang DPO telah ditetapkan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengultimatum keempat pelaku lainnya yang masih berstatus buron untuk menyerahkan diri. Ormas G ini adalah ormas GRIP ya. Ormas GRIP. Kemudian yang berikutnya, mereka terprovokasi, rata-rata terprovokasi karena ketuanya ini diamankan oleh Satreskrim Polres Depok, sehingga mereka secara spontan pengakuannya berteriak untuk mencoba menghalang-halangi. Terhadap orang yang sudah kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang, kami berikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyerahkan diri. Dan apabila tidak, kami dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para daftar pencarian orang ini. Diketahui pengeroyokan itu dilakukan anggota ormas dan simpatisan dari tersangka TS yang sempat memprovokasi agar mobil polisi dirusak hingga dibakar. Yang Deddy Mulyadi, Pak. ADM. Ya, ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan, dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Dan
saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat.